Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernah seorang gadis datang dan bercerita pada saya bagaimana ia bisa mengikuti World Youth Day. Ia katakan bahwa untuk bisa ikut World Youth Day, ia harus mengeluarkan dana sebanyak 18 juta rupiah. Tentu jumlah ini termasuk sangat banyak. Dia menceritakan juga bahwa dia bukan berasal dari keluarga kaya. Untuk bisa hadir di World Youth Day, dia menarik semua tabungannya dan menjual semua perhiasan yang dia miliki, termasuk cincin tunangannya. Saya tidak habis pikir bahwa dia menempuh jalan tersebut. Saya hanya yakin bahwa gadis ini memiliki keyakinan yang luar biasa bahwa ada sesuatu yang lebih berharga dari uang dan emas. Saya yakin bahwa ia memiliki iman yang kuat bahwa ketika ia melihat Sri Paus, kerinduan imannya terpenuhi meski ia harus membayar mahal secara material. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menceritakan bahwa kerajaan Allah bagaikan harta yang terpendam di salah satu ladang. Harta itu ditemukan seseorang. Orang itu begitu gembira dan mengubur harta itu kembali. Ia pergi menjual semua miliknya dan membeli ladang tersebut. Untuk kita yang hidup di zaman modern ini, perumpamaan ini seperti cerita sebelum tidur. Tetapi untuk orang-orang zaman dahulu, cerita ini sangat masuk akal. Orang-orang pada zaman Yesus sangat biasa menyimpan harta berharga mereka di dalam tanah. Hal ini mereka lakukan karena pada zaman dulu perang sering terjadi. Jadi sebelum berangkat ke pengungsian, mereka akan menguburkan hartanya di dalam tanah dan pergi. Mereka mengubur harta tersebut dengan harapan tak ada yang akan mendapatkannya, dan kalau mereka selamat, mereka akan kembali dan mengambil harta itu. Karena praktek ini, maka muncul pula orang-orang yang mencari keuntungan dengan cara menggali ladang dan bekas reruntuhan rumah. Lalu, apa hubungan cerita ini dengan kerajaan Allah? Untuk kita, harta terpendam yang harus kita cari tersebut ialah Yesus Kristus. Yesus Kristus ialah harta yang terpendam dalam kitab suci. Kita harus menggali dan terus menggali. Kita harus membaca dan terus membaca. Kita harus merenungkan dan terus merenungkan. Kita harus mempraktekkan dan terus mempraktekkan. Untuk itu, kita harus mengerahkan semua tenaga dan cita-cita kita untuk mencari harta terpendam tersebut. Kerja keras dan perjuangan sangat dibutuhkan.
pengorbanan dan pemberian diri merupakan syarat yang harus dipatuhi. Kalau ini kita lakukan bersama rahmat Allah, kita akan menemukan harta terpendam yang harganya lebih mahal daripada emas dan berlian. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik merayakan peringatan Santo Ignatius Loyola. Pendiri Serikat Yesuit yang terkenal ini dilahirkan pada tahun 1491. Ia berasal dari keluarga bangsawan Spanyol. Ketika masih kanak-kanak, ia dikirim untuk menjadi abdi di istana raja. Di sana ia tinggal sambil berangan-angan bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi seorang laskar yang hebat dan menikah dengan seorang putri yang cantik. Di kemudian hari, ia sungguh mendapat penghargaan karena kegagahannya dalam pertempuran di Pamplona. Tetapi luka karena peluru meriam di tubuhnya membuat Ignatius terbaring tak berdaya selama berbulan-bulan di atas pembaringannya. Di benteng Loyola, Ignatius meminta buku-buku bacaan untuk menghilangkan rasa bosannya. Ia menyukai cerita-cerita tentang kepahlawanan, tetapi di sana hanya tersedia kisah hidup Yesus dan para kudus. Karena tidak ada pilihan lain, ia membaca juga buku-buku itu. Perlahan-lahan, buku-buku itu mulai menarik hatinya. Hidupnya mulai berubah. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Mereka adalah orang-orang yang sama seperti aku. Jadi mengapa aku tidak bisa melakukan seperti apa yang telah mereka lakukan?" Semua kemuliaan dan kehormatan yang sebelumnya sangat ia dambakan tampak tak berarti lagi baginya sekarang. Ia mulai meneladani para kudus dalam doa, silih, dan perbuatan-perbuatan baik. Ignatius harus menderita banyak pencobaan dan penghinaan sebelum ia memulai karyanya yang hebat dengan membentuk Serikat Yesuit. Ia harus bersekolah, ia belajar tata bahasa Latin. Sebagian besar murid dalam kelasnya adalah anak-anak, sementara Ignatius sudah berusia 33 tahun. Meskipun begitu, Ignatius pergi juga mengikuti pelajaran karena ia tahu bahwa ia memerlukan pengetahuan ini untuk membantunya kelak dalam pewartaannya. Dengan sabar dan tawa, ia menerima ejekan dan cemoohan dari teman-teman sekelasnya. Selama waktu itu, ia mulai mengajar dan mendorong orang lain untuk berdoa. Karena kegiatannya itu, ia dicurigai sebagai penyebar bid'ah dan dipenjarakan untuk sementara waktu. Hal itu tidak menghentikan Ignatius. Seluruh kota tidak akan cukup menampung begitu banyak rantai yang ingin aku kenakan karena cintaku kepada Yesus, katanya. Ignatius berusia 43 tahun ketika ia lulus dari Universitas Paris. Pada tahun 1534, bersama dengan 6 orang sahabatnya, ia mengucapkan kaul rohani. Ignatius dan sahabat-sahabatnya yang pada waktu itu masih belum menjadi imam ditabiskan pada tahun 1539. Mereka berikrar untuk melayani Tuhan dengan cara apapun yang dianggap baik oleh Bapa Suci. Pada tahun 1540, Serikat Yesuit secara resmi diakui oleh Paus. Sebelum Ignatius wafat, Serikat Yesuit telah beranggotakan 1.000 orang. Mereka banyak melakukan perbuatan baik dengan mengajar dan mewartakan Injil. Seringkali Ignatius berdoa, "Berilah aku hanya cinta dan rahmat-Mu ya Tuhan. Dengan itu aku sudah menjadi kaya dan aku tidak mengharapkan
apa-apa lagi. Santo Ignatius wafat di Roma pada tanggal 31 Juli tahun 1556. Ia dinyatakan kudus pada tahun 1622 oleh Paus Gregorius ke-15. Marilah, pada hari ini kita berdoa dengan menggunakan kata-kata Santo Ignatius Loyola. Berilah aku hanya cinta dan rahmat-Mu ya Tuhan. Dengan itu, aku sudah menjadi kaya dan aku tidak mengharapkan apa-apa lagi. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, untuk menyebarluaskan kemuliaan nama-Mu, Engkau menampilkan Santo Ignatius di tengah umat. Semoga dengan bantuan dan teladannya, kami berjuang di dunia agar memperoleh mahkota di surga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.